Tim monitoring gugus tugas COVID-19 Kecamatan Medan Tuntungan diusir warga saat mengimbau protokol kesehatan di acara Kicau Burung. Ya, pemerintah Kota Medan berencana akan menambah personil TNI Polri bagi tim monitoring gugus tugas COVID-19 di tingkat kecamatan. Sejumlah personil tim monitoring gugus tugas COVID-19 diusir dan diteriaki oleh massa yang mengikuti acara lomba kicau burung di lapangan APBN Jalan Kasmala, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan pada Minggu sore kemarin. Para petugas gugus tugas COVID-19 melakukan sidak di acara lomba kicau burung setelah melihat massa berkumpul dan memperingatkan mereka untuk mengenakan masker. Namun massa menolak dan mengusir petugas. Karena suasana tidak kondusif, akhirnya petugas memilih mundur. Ya, ini nanti akan dibicarakan siang ini karena akan terjadinya semalam. Tapi memang itu tidak boleh terjadi sebenarnya. Kita akan menjalankan tugasnya. Ada undang-undang karantina, ada undang-undang tenaga kesehatan, ada undang-undang wabah penyakit juga semua. Jadi kepada masyarakat yang melanggar aturan itu kan bisa dijatuhi sanksi. Ya. Tapi tentunya sanksi itu kan langkah terakhir. Tapi kita minta jangan lagi lah sampai kejadian seperti itu. Nanti kita evaluasi juga. Atas kejadian ini, pemerintah Kota Medan akan mengevaluasi dan menambah personil dari TNI dan Polri yang akan melakukan monitoring protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo meminta agar harga vaksin di Indonesia terjangkau. Jokowi juga mengingatkan agar masyarakat luas harus mendapat informasi lengkap terkait tahapan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di tanah air. Siapa saja kelompok masyarakat yang mana yang mendapatkan prioritas vaksinasi lebih awal. Kenapa mereka dulu? Itu harus dijelaskan. Mengapa mereka mendapatkan prioritas. Selain itu juga masalah yang berkaitan dengan, karena ini ada yang gratis, ada yang mandiri atau bayar sendiri. Ini juga pengenaan biaya dalam pelaksanaan vaksinasi secara mandiri ini harus betul-betul dikalkulasi dan dihitung dengan cermat. Disiapkan aturannya sejak sekarang dari awal. Dan saya minta harganya bisa terjangkau. Ya, pemirsa, Cawalkot Medan nomor urut 1 Ahyar Nasution belusukan ke Pasar Sukaramai dan mendengar keluh kesah pedagang. Sementara Bobi Nasution menemui pengurus dan kader PDIP sekecamatan Medan Tuntungan dan meminta mereka solid memenangkan pasangan Bobi Aulia. Ditemani sejumlah relawan, calon wali kota Medan nomor urut 1 Ahyar Nasution Senin pagi belusukan menemui pedagang yang berjualan di pasar tradisional Sukaramai, Medan. Selain mendengar keluh kesah pedagang, Ahyar juga menyempatkan diri belanja sayuran, serta memantau saluran drainase pasar yang banyak tersumbat karena tumpukan sampah. Menurut Ahyar, para pedagang mengeluhkan kondisi pasar yang kumuh dan tidak tertata. Dirinya berjanji akan menindaklanjuti hal tersebut jika terpilih sebagai wali kota pada Pilkada 9 Desember mendatang. Berdiri menyambut Pak Wali kita. Nomor 2. Sementara calon wali kota Medan nomor urut 2 Bobi Nasution menemui pengurus dan kader PDIP sekecamatan Medan Tuntungan di Jalan Bunga Sakura 1 Medan. Dalam pertemuan ini sejumlah pertanyaan disampaikan pengurus dan kader PDIP terhadap Bobi.
Salah satunya bantuan langsung yang mereka harapkan di tengah pandemi COVID-19. Namun Bobi mengatakan untuk bantuan COVID-19 dirinya tidak bisa memberikan karena bertentangan dengan aturan KPU. Dalam pertemuan ini Bobi juga mengatakan sebagai kader baru mendapat banyak masukan dan arahan dari para senior PDIP. Bobi meminta para pengurus dan kader PDIP untuk solid memenangkan pasangan Bobi Aulia di pemilihan wali kota 9 Desember nanti. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Calon Wakil Wali Kota Surabaya nomor urut 1 Armuji dan calon Wali Kota Surabaya nomor urut 2 Mahfud Arifin gencar menyambangi sejumlah kalangan dalam masa kampanye ini. Armuji berjanji akan mengembangkan ekonomi masyarakat melalui UMKM. Sementara Mahfud Arifin berjanji akan menata kawasan Demak Jaya yang terkenal dengan pasar barang bekas. Calon Wakil Wali Kota Surabaya nomor urut 1 Armuji berkampanye dengan menyapa warga di Kampung Simo Hilir. Selain bermain musik bersama musisi jalanan, Armuji juga sempat menikmati makanan yang dijual pedagang kaki lima. Dalam kesempatan ini, Armuji berjanji akan mengembangkan ekonomi rakyat melalui UMKM. UMKM yang tentunya menjadi pahlawan-pahlawan ekonomi, ini kan suatu keberhasilan yang sudah kita lakukan. Keberhasilan pemerintah kota, juga keberhasilan saya waktu saya memimpin Ketua DPRD Kota Surabaya. Sementara calon Wali Kota Surabaya nomor 2 Mahfud Arifin mengunjungi kawasan Demak Jaya yang terkenal dengan pasar loaknya. Ia berjanji akan menata kawasan tersebut dengan membangun pasar khusus barang bekas. Kita berharap ada kemampuan daya beli warga. Jangan orang itu sekedar dikasih makanan, tapi kasih pekerjaan. Ya, kita mau membuka lapangan kerja 1 tahun 100.000. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tuban, Jawa Timur menggandeng santri dan pelajar menjadi mitra pengawas Pilkada Serentak 2020. Para pelajar dibekali pengetahuan politik dan pemilihan kepala daerah agar mengawasi serta mencegah terjadinya pelanggaran pemilu. Dalam rangka memperingati Hari Santri dan Nasional, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tuban, Jawa Timur mengumpulkan sejumlah santri dan pelajar. Mereka dibekali pengetahuan politik tentang pemilihan kepala daerah, khususnya pemilihan Bupati Tuban pada 9 Desember mendatang. Santri dan pelajar juga mengadakan istighosah dan doa bersama agar Pilkada Tuban berlangsung damai dan lancar. Ya, saya kira santri ini sekarang menjadi komunitas yang juga sudah luar biasa, punya banyak posisi-posisi strategis. Nah, kita berharap mereka menjadi mitra pengawas partisipatif. Kita sudah sering sekali menggelar kegiatan yang bertajuk santri mengawasi dan lain-lain, itu bagian dari partisipasi masyarakat. Meski mengumpulkan santri dan pelajar dari berbagai lembaga pendidikan, acara ini tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, KPU Surakarta akan menggelar 2 kali debat calon wali kota dan wakil wali kota pada tahapan Pilkada Surakarta 2020. Kedua pasangan calon menegaskan siap untuk debat pada 6 November dan awal Desember 2020. KPUD Surakarta menggelar rapat untuk membahas materi 2 debat yang akan dilakukan oleh calon wali kota dan wakil wali kota Solo. Debat pertama akan digelar 6 November, sedangkan debat kedua pada awal Desember. Rapat ini dihadiri oleh kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, Teguh Prakoso, dan calon independen Bagio Wahyono, FX Suparjo. Keduanya pun menyatakan siap untuk debat. Materi debat berasal dari tim penyusun debat dan masukan dari masyarakat. Ada 6, kemudian semuanya harus karena ini masa pandemi, maka perlu ada strategi kebijakan untuk strategi penanganan, pencegahan, dan pengendalian COVID-19. Itu masuk baik di debat pertama maupun debat kedua. Untuk debat pertama itu akan lebih fokus pada persoalan daerah, kemudian kesejahteraan masyarakat, dan juga pelayanan kepada masyarakat.
Topan Molave hantam Filipina memicu banjir dan merusak rumah warga. Ya, pemirsa, informasi mancanegara lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.